Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Jalul Sesa. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah mobil, yaitu mobil merek Lancia. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Sudah. Kemudian saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu adalah sejarah dari mobil Lancia sendiri. Di mana mobil Lancia ini adalah mobil keluarga kecil dan merupakan mobil Eropa. Mobil ini sudah mengalami 3 generasi. Di mana generasi pertama itu pada tahun 1979 sampai dengan 1994. Kemudian generasi kedua pada tahun 1993 hingga 1999, dan generasi ketiga itu 2008 hingga 2014. Mobil Lancia sendiri itu pertama kali dirancang oleh Giorgetto Giugiaro, dan mobil ini ditampilkan di Frankfurt Motor. Ini dia, Frankfurt Motor dengan perancangnya yaitu Giorgetto Giugiaro. Mobil generasi pertama ini ada banyak sekali ya, tapi dia lebih mengutamakan pada mobil 5 pintu yaitu hatchback. Kemudian mobil Lancia sendiri dia lebih mendominasi kepada kejuaraan rally pada tahun 90-an, di antara 1980 sampai awal 1990-an. Nah, itu mobil ini sangat populer ya pada masanya, dan dia juga menjuarai berbagai macam kejuaraan rally di dunia. Kemudian kita akan bahas tentang generasi dari pertama hingga ketiga dan mobilnya apa saja. Dari generasi pertama yaitu ada Lancia Delta LX 1.3. Ini diproduksi pada tahun 1986 sampai 1991. Kemudian adalah Lancia Delta 1500 LX. Nah, ini bisa dilihat di gambar pada tahun 1982. Kemudian pada 1984 ada Lancia Delta HF. Nah, ini juga merupakan mobil rally dengan mesin turbo charger. Kemudian pada tahun 1986 sampai dengan 1991 ada Lancia Delta HF Turbo. Kemudian ada 1991 model Lancia Delta GT. Kemudian ada Lancia Delta HF 4WD. Nah, ini keluaran pertama yang menggunakan 4-wheel drive, di mana dia menggerakkan keempat rodanya mulai dari roda depan dan roda belakang. Nah, ini 1989 Lancia Delta HF Integral 8V atau 8 katup di Birmingham Motor Show. Jadi mobil ini merupakan mobil yang bagus sekali untuk rally, bahkan dari coraknya pun sudah sangat cocok untuk rally pada tahun 90-an, dan bagus sih untuk tahun 90-an sudah ada mobil seperti ini. Kemudian Lancia Delta Integral HF 16V yang dikendarai pada tahun 2018 di rally motor Costa Brava. Jadi ini 2018 ya, sudah sedikit perkembangan, tapi modelnya masih model lama, masih generasi pertama. Jadi ini udah lebih difokuskan untuk rally, jadi dia udah mengalami banyak upgrade. Lanjut ada Lancia Delta HF Integral atau Evolution. Nah, ini bentuknya sedikit mewah, dimana dia sudah termasuk mobil keren ya kalau kita lihat dari bentuknya. Jadi ini buat mobil keluarga cocok lah. Kemudian ada 1981 itu ada Saab Lancia 600. Ini mobilnya kelihatan tua banget sih. Kemudian ada Lancia Hyena. Nah, ini seperti hewan ya, kalau kita lihat seperti hewan, yaitu hyena, karena memang bentuknya yang dari moncongnya juga kelihatan seperti hyena. Memang didesain seperti itu sih. Kemudian kita lanjut ke generasi kedua. Apa
apa sih di generasi kedua, yaitu ada Delta Nova. Nova ini kayak mobil di Cina. Di Cina biasanya rata-rata pakai mobil ini, tapi sebenarnya mobil itu adalah keluaran dari Eropa. Kemudian 1996 sampai 97 itu Lancia Hype 2.0 AF. Ya, mobil ini memang cocok buat keluarga. Kemudian kita lanjut ke generasi ketiga. Ini merupakan generasi terakhir, mana mobil itu adalah Chrysler Delta. Nah, ini merupakan mobil keluar Lancia, namun dia sudah masuk ke versi Delta. Jadi Lancia itu awalnya Lancia Delta, dan dia sudah merilis nama Delta, sehingga Lancianya walau namanya tetap Lancia deh, mobil Lancia keluar Lancia, tapi dia sudah berganti dengan Delta. Mobil ini merupakan mobil baru yang diproduksi mulai dari tahun 2015-an lah. Jadi sampai saat ini mobil ini masih termasuk mobil produksi baru, dan dia sangat mewah menurutku. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu teknologi terbaru pada Lancia. Tadi kan ada generasi ketiga tuh. Nah, apa aja sih yang teknologi yang terdapat di dalam generasi ketiga mobil Lancia itu? Jadi yang pertama itu ada radio Bose Hi-Fi. Nah, jadi radio ini itu sudah terpasang pada Lancia generasi terbaru, di Lancia generasi ketiga. Jadi berbeda dengan sebelumnya yang hanya menggunakan radio biasa, dan ini lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Kita lanjut ke sistem Blue and Me. Jadi sistem Blue and Me ini dikembangkan dengan Microsoft. Nah, jadi mobil Lancia ini sudah bekerja sama dengan Microsoft, dan sistem navigasi satelit baru yang dikembangkan dengan Magneti Marelli. Jadi ada navigasi. Gunanya untuk menemukan mobil ini, jadi bisa berkomunikasi melalui handphone yang sudah ditancapkan di dalam mobil. Jadi dari handphone kita bisa mengetahui lokasi mobil kita. Itu Blue and Me. Kemudian yang ketiga ada sistem ESC atau Electronic Stability Control. Jadi sistem ini sebagai peralatan teknis yang termasuk untuk mempengaruhi perjalanan. Jadi mobil ini lebih ke arah keseimbangan ya. Mulai dari saat dia menikung itu lebih seimbang. Kemudian teknologi yang selanjutnya adalah suspensi SDC dengan kontrol redam elektronik. Jadi dia lebih smooth, jadi lebih menahan redam, dan dia tidak berisik. Ya, bisa dilihat di sini ya. Kemudian yang berikutnya itu ada monitor mata elektrik. Monitor mata elektrik ini apa sih fungsinya? Jadi monitor mata elektrik ini sebagai alat yang memberikan umpan balik ke setir untuk menyaran koreksi pada pengemudi. Jadi misalnya kita mau parkir, kemudian ada sesuatu yang menghalangi, maka akan dikoreksi oleh monitor mata elektrik dan akan diumpan balik kepada pengemudi melalui layar, yaitu monitor di dalam mobil itu sendiri. Kemudian teknologi berikutnya ada asisten parkir semi otomatis. Jadi ini semi otomatis ini membantu pengemudi memudahkan dalam parkir. Jadi semi asisten ini sangat berguna ya. Misalnya si pengemudi kesulitan berparkir, maka akan dikoreksi oleh asisten dan membantu pengemudi memudahkan dalam berparkir. Jadi udah ada garisnya yang mana yang pas, nanti pengemudi tinggal mengikuti garis tersebut. Kemudian lanjut itu ada Twin Turbo Multijet. Nah, Twin Turbo Multijet ini diterapkan pada mobil Lancia yang baru tadi ya, yang generasi ketiga. Itu dia udah dengan 1900 PS atau 140 kW, dan itu sudah bensin. Jadi dia lebih irit serta emisinya lebih sedikit berkurang daripada sebelumnya yang turbo biasa. Oke, kita lanjut ke perbedaan pada generasi sebelumnya.
aja sih perbedaan pada generasi sebelumnya. Jadi perbedaan-perbedaannya itu ada banyak sih, tapi ya ini saya singkatin aja ya, karena biar cepat juga. Jadi kalau kita lihat dari interior pada bagian mobil, tadi yang sudah saya sebutkan di teknologi terbaru pada mobil Lancia, ini termasuk mobil Lancia yang di sebelah kiri adalah mobil Lancia tahun 90-an, merupakan generasi pertama. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah Lancia generasi ketiga yang sudah di-upgrade dengan teknologi terbaru. Jadi Lancia yang di sebelah kiri kita bisa lihat ya, itu modelnya masih lama, mulai dari radio, belum radio terbaru, belum radio hi-fi, belum radio hi-fi, dan juga belum ada pembacaan file MP3 di dalam setir, serta Blue and Mini juga belum ada tentunya, karena memang belum bekerja sama dengan Microsoft. Kita lihat masih interiornya jadul banget ya, tapi dalam kelebihannya itu masih mobil ini tuh bodinya serat karbon asli, bagus kalau misalnya untuk mobil tahun 90-an. Nah, kemudian belum adanya juga sistem ESC atau stabil, electronic stability control. Jadi kalau misalnya tikung-tikungan itu dia sedikit sulit ya, karena dia tidak ada stabilnya. Jadi kalau misalnya tikungan itu rawan kecelakaan sih, jadi nggak ada yang ngatur gitu kan. Terus ada lagi dari suspensinya juga belum SDC, masih suspensi biasa. Kemudian belum ada asisten parkir semi otomatis. Kemudian belum tersedia juga monitor mata elektrik. Jadi kalau dia mau parkir terus ada koreksi, ada bukan kesalahan parkir ataupun pengemudi melakukan kesalahan, belum ada yang bisa koreksi. Nah, kalau udah dikaitkan sama sistem gitu biasanya dia lebih akurat sih kalau misalnya dia udah datanya tepat. Tapi kalau misalnya sistem rusak, ya otomatis datanya juga salah yang dibaca. Kemudian mesinnya juga masih menggunakan turbo lama, jadi dia belum menggunakan twin turbo jet. Ya mungkin itu aja sih ya, kayaknya itu aja. Kemudian ini ada sedikit cuplikan video rally Lancia pada tahun 90-an, kita saksikan aja ya. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Lancia ini adalah mobil yang populer pada masanya dan sangat digemari rally di dunia, dan bahkan sering mendominasi kejuaraan pada rally-rally dunia. Ya, kalau lihat dari bodinya sih emang cocok buat rally ya, jadi tenaganya udah luar sih, mantap. Kayaknya kalau gue ikutan juga mantep nih. Ini tadi mobil termasuk mobil rally HF ya, atau yang Lancia HF 16V. Debunya itu loh, penontonnya juga jaraknya deket banget sih. Gimana kalau kelumbur itu bisa tuh, gak kebayang pokoknya. Tapi emang salut deh sama mobil Lancia nih. Gue emang dari dulu suka rally sih, kayaknya jadi beruntung lah dapat mobil bagian tugas kuliah mobil Lancia nih. Bisa lihat cuplikannya rally dari Lancia sendiri kan. Itu kalau dia pakai shock biasa yang dia bukan SDC maka bisa rusak tuh shocknya. Tapi kalau dia udah bawaan dari SDC kan dia lebih empuk, peredam, dan juga dia nggak merusak.
karena emang cocok sama medannya. Coba kalau pakai per yang tumpuk yang susun itu, agak bayang itu bisa patah kali ya. Wah, gimana ya kalau kena orangnya itu? Duh, sanggup dan lihatnya. Deket banget nih. Tapi emang kebut-kebut ya, mereka nggak takut ya. Padahal jalannya sempit gitu. Itu 60 ada sih, itu 60-80 ada itu kecepatan. Walaupun dia mobil keluarga, tapi dia bisa dipakai buat rally ini, keren ya. Ya, karena emang udah di desain atau dibuat sedemikian rally, dia emang cocok. Walaupun bentuk bodinya dia masih 5 pintu. Cuma bagus, serius bagus. Gue salut sama Lancia. Bodinya bagus, tampilannya juga keren. Nah, ini tadi yang Martini Racing, salah satu kejuaraan. Dan ini lihat aja videonya masih hitam putih ya, belum, gambarnya masih belum bagus banget kayaknya. Ini rekordan zaman 90-an. Sampai ngebul gitu guys, perut dah. Cuma salah juga sih sama pengemudinya, drivernya itu hebat. Dia bisa ngedrift gitu kan, 90 derajat dia bisa ngedrift. Emang rally ini melewati segala medan, mulai dari bebatuan, terus air, terus tanah, aspal, semua dilewatin sama rally. Makanya gue suka. Wah, apalagi kalau dia udah berdekatan tuh rallynya, ntar mobil 1 dan mobil 2 keren. Oke, sekian ya video cupingan rally. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini ada sedikit info. Sedikit info ini berkaitan tentang mobil Lancia, yaitu pada tahun 90-an itu, atau tepatnya 1970, itu ada mobil keluar Lancia, yaitu Berton Lancia Stratos HF Zero Concept. Nah, mobil ini tuh dianggap mobil yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena salah satu mobil kendaraan yang membawa konsep dengan ketinggian hanya 33 inci. Jadi mobil ini tuh pendek banget, sekitar sepahanya orang dewasa sih. Jadi kalau sama anak kecil TK kelas kelas 2 SD itu tingginya sama mungkin ya. Dan mobil ini tuh di dalamnya itu minim banget ya. Jadi masuknya itu dari depan dan pintunya itu dari atas dibuka. Nah, itu jadi dia lebih, konsepnya itu lebih dibuat tingginya seminimal mungkin ya, 33 inci. Ini ada cuplikan videonya, bisa kita lihat aja. Kita lihat ya. Kalau kalian nggak percaya, lihat nih. Tuh, sepahanya guys, sepahanya orang dewasa. Dan mobil ini tuh lihat, masuknya lewat depan. Bener-bener Lancia ini benar-benar memproduksi mobil beginian ya pada tahun 90-an. Benar-benar buat inovasi baru lah, dan ini menggambarkan dunia sih. Dari mobil-mobil yang ada, kayak mobil di zaman dulu tuh, mobil ini yang paling pendek dibuat 3 inci. Lihat tuh, wah pendek banget. Ini kayaknya kalau ngebut bisa terbang sampai ke bulan.
Kalau dilihat sekilas ya mirip kayak mobilnya Batman sih dari ban belakang, tapi dari belakang kelihatan dari kayak mobil Batman. Cuma kalau dari depan dia lebih mirip ke mobil Ferrari ya, Ferrari yang zaman dulu, Ferrari yang generasi kedua kalau nggak salah. Nah, tuh interiornya juga sederhana. Nah lihat kan, jadi masuknya itu setirnya harus dimajuin dulu biar pengemudi bisa masuk, habis itu ditarik lagi setirnya itu untuk pengemudinya. Jadi dalamnya itu interiornya nggak ada kayak tadi ya radio terus yang lain itu nggak ada. Dia lebih sederhana dan dia emang dibuat, ini konsep masih prototype ya, mungkin kalau dikembangin kayaknya bagus sih. Mesinnya juga ditaruh di belakang ya, taruh di belakang tuh. Itu apa ya? Oh itu ininya tombol panel atau buat on off nya ya, panel on off. Jadi dilihat dari panel itu mesin hidup atau enggaknya. Keren. Mudah-mudahan ada mobil begini nih, pasti mereka pada senang. Ini mesin. Kayaknya hidupnya dari belakang ya, nggak bisa dari depan. Itu starter itu nggak ada kali ya, hidupnya dari belakang. Mungkin dibuat engkolan ya, itu dari belakang. Keren ya, bodinya keren, dan itu cuma muat orang dua. Itu kalau satu keluarga 5 orang gimana tuh? Anaknya yang 3 taruh di bagasi belakang, campur mesin. Ini mau buat orang pacaran yang cocoknya, tapi kalau udah punya anak udah nggak bisa ini, harus lihat mobil. Cuma di sini nggak ditunjukin performa tenaganya atau top speednya, jadi dia lebih ke gaya karena masih prototype. Tapi emang bagus. Terus kacanya itu nggak ada ininya kan, hazardnya kan. Terus kalau hujan gimana itu? Salut dan pendek banget. Gue nggak bayang dah kalau punya mobil kayak gitu. Oke. Jadi itu ya sekilas info dari mobil Lancia. Oke, gue lanjutin langsung kesimpulan. Kesimpulannya adalah mobil Lancia ini adalah mobil yang laris pada ajang rally karena memang digunakan mobil rally pada tahun 90-an. Jadi mobil ini mendominasi kejuaraan rally dunia pada tahun 90-an. 1990-an pokoknya sekitar situ. Terus mobil ini juga setelah dikembangkan banyak teknologi dalamnya yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi sebelumnya itu teknologinya masih sederhana karena memang konsepnya kan dipakai atau dirancang oleh orang-orang zaman dulu. Itu kan masih proses tahap pengembangan. Jadi teknologinya tuh baru diterapkan ke generasi ketiga, generasi kedua dan generasi ketiga. Generasi kedua masih sebagian aja sih kayak sistem suspensinya yang tadi sudah suspensi SDC, kemudian kalau yang sistem Blue NB nya belum ada, itu udah masuk ke generasi ketiga. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas. Jadi terima kasih ya udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun materi yang salah saya sampaikan, atau ada mobil Lancia yang belum saya masukin mulai dari generasi ke-1 sampai generasi ketiga, karena kan banyak tuh, jadi nggak bisa semuanya saya masukin. Ya sekian aja sih dari saya, terima kasih. Jangan lupa komen ya, komen kalau misalnya ada kurang dari video ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.